Bab 3851. Dipukul ke bawah tanah. Di tengah pertarungan, kekosongan di sekitar itu langsung meledak dengan sebuah retakan besar. Celah ruang hampa, kehampaan yang gelap, memancarkan hawa dingin yang menusuk. Kali ini giliran Erikin yang terguncang. Tubuhnya terus mundur dan Erikin terbang lebih dari 10 kaki sebelum mendarat di tanah. Lalu muncul 2 garis lubang yang dalam dan meluncur mundur beberapa meter. Sedangkan di sisi lain, roh binatang pola 9 garis itu hanya bergoyang sesaat dan mundur 3 langkah. Erikin benar-benar menggunakan tubuh Taois untuk menahan paksa roh binatang pola 9 garis itu tanpa terluka. Namun, meskipun Erikin dipukul mundur, mata semua orang masih dipenuhi dengan keterkejutan. Ini adalah roh binatang pola 9 garis, tubuh Taois tingkat 2 kegagalan dan terkenal dengan kekuatannya yang luar biasa. Keduanya hanya menggunakan tubuh Taois untuk bersaing satu sama lain, tetapi Erikin tidak terluka. Mungkinkah tubuh Taois Erikin juga mencapai tingkat 2 kegagalan kultivator? Tubuh Taoisnya sangat kuat, bukan 2 kegagalan biasa, tapi level pejuang kebanggaan. Sambil menghentikan langkahnya, mata Erikin memancarkan pandangan yang berat. Roh binatang yang 1 tingkat lebih kuat, peningkatan kekuatannya masih terlalu banyak. Erikin dapat memiliki keunggulan dalam tubuh Taois melawan roh binatang pola 8 garis, tetapi di depan pola 9 garis tersebut, ia benar-benar menjadi pihak yang dirugikan. Siu. Namun, Erikin mendarat di tanah, hanya memutar leher dan bahunya, lalu matanya membeku dan dia maju ke arah roh binatang pola 9 garis itu lagi. Bang, bang, bang. Selanjutnya, pertarungan antara 1 orang dan 1 roh binatang itu terjadi ledakan seperti badai. Seperti berurusan dengan roh binatang sebelumnya, Erikin tidak menggunakan cara yang rumit dan hanya mengungkapkan kekuatan tubuh Taois yang ditempa oleh tubuh Raja Qin. Apa yang dilakukan teman seiman Qin? Kekuatan tubuh Taoisnya yang dimilikinya jelas tidak cukup untuk mengalahkan roh binatang pola 9 garis itu. Kenapa dia tidak menggunakan ilmu sihir? Ya, bukankah Master Obat Qin juga menggunakan ilmu pedang dan teknik api sebelumnya? Dia tampaknya sangat ahli dalam hal itu. Melihat pilihan Erikin, banyak kultivator yang bingung dan tidak bisa memahami. Kaden Huang dan kultivator klan kera lainnya masih tidak apa, tetapi mereka agak terkejut, tetapi mereka tidak akan meragukan apapun. Di mata mereka, Master Qin adalah master guru yang mereka kagumi dan tidak pernah membuat kesalahan. Apapun yang dia lakukan, dia pasti benar, tapi ada alasan yang tidak mereka ketahui. Hanya saja para kultivator klan rubah Genohu sama sekali tidak bisa memahami metode Erikin. Menggunakan kekuatan tubuh Taois untuk menghadapi roh binatang pola 8 garis itu cukup menguntungkan, tetapi sekarang jelas merugikan. Dan karena Erikin memiliki cara lain untuk digunakan, mengapa dia memilih untuk menggunakan cara terbaik pihak lain dan dia yang kondisinya lebih lemah? Ataukah Erikin menganggap kompetisi tubuh Taois sudah menjadi pilihan terbaiknya? Dalam penyerangan itu, Erikin dibombardir ke tanah seperti meteorit. Di atas tanah, saat kekuatan dihilangkan, semakin banyak retakan dan lubang yang disebabkan, seperti gempa bumi yang kuat, tanah yang semula datar telah kehilangan penampilan aslinya. Saat Erikin diserang sampai terbang lagi, luka yang dalam juga tergores di lengan Erikin dan darah langsung menodai pakaiannya. Teman seiman Qin, ada yang bisa aku bantu? Dengan 1 tebasan pedang, roh binatang pola 8 garis di depannya dipaksa mundur dan Genohu meraung khawatir. Tidak,
Kamu urus roh binatang pola 8 garis itu dengan baik, dan jika kamu punya energi cadangan, bantu kultivator untuk membalikkan keadaan. Cukup serahkan padaku di sini. Dengan memunggungi Genohu, Erik Kin berbicara ringan. Ini. Genohu mengerutkan kening. Jika dia pergi, dia pasti akan dapat membantu Erik Kin, tetapi itu pasti akan membuat situasi para kultivator semakin sulit. Tetapi dia menyerahkan roh binatang pola 9 garis itu kepada Erik Kin. Bisakah dia benar-benar menyelesaikannya sendiri? Asal tahu saja bahwa para kultivator telah membunuh banyak roh binatang. Ketika mencapai jumlah tertentu, roh binatang pola 9 garis ini juga akan bergabung dalam pertempuran. Jika Erik Kin jatuh, itu bahkan lebih kecil kemungkinannya. Oke teman seiman Kin, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkan roh binatang lain datang menyerbu untuk menghentikanmu. Genohu menggertakkan giginya dan menggunakan sisa kekuatannya untuk membantu kultivator lain. Bahkan jika dia pergi membantu, dia tampaknya tidak dapat bekerja sama dengan Erik Kin untuk membunuh roh binatang pola 9 garis itu dengan cepat. Sebaliknya, lebih baik menaruh harapan pada Erik Kin, mempercayai Erik Kin bahwa dia benar-benar ada jalan. Jika Erik Kin bisa menang, maka mereka semua akan baik-baik saja. Jika Erik Kin tidak bisa melawan, maka mereka juga akan habis. Gruoar. Seolah mengerti apa yang dikatakan mereka, roh binatang pola 9 garis itu menatap Erik Kin, matanya penuh sarkasme. Raungan ini sepertinya mengejek pengendalian diri Erik Kin, dan ekspresi itu sepertinya mengatakan, hanya dengan seorang manusia yang lemah, apakah kamu masih ingin mengalahkanku 1 lawan 1? Kamu tidak percaya? Kalau begitu coba saja. Erik Kin menelan beberapa pil dewa dan tersenyum sedikit. Dia bangkit dari tanah dan bergegas menuju roh binatang itu lagi. Meski terluka, taktik Erik Kin tidak berubah sedikit pun, dan dia masih terus mengamuk dan bergulat dengan roh binatang itu. Saat Erik Kin ditendang berulang kali, keraguan di mata roh binatang pola 9 garis itu semakin kuat. Erik Kin menyerang seperti ini, menyebabkan semakin banyak luka dan aura yang lebih lemah, juga tidak mungkin untuk melarikan diri tanpa cedera. Roh binatang pola 9 garis itu juga sedikit terengah-engah, dan cakarnya yang terus-menerus membombardir Erik Kin juga terasa sedikit mati rasa dan nyeri. Kultivator biasa ini, seperti kecoa, berdiri lagi setiap kali dia dirobohkan sendiri. Ketika Erik Kin diledakkan lagi, roh binatang pola 9 garis itu akhirnya menjadi tidak sabar. Dengan cara ini, meskipun dia selalu berada di atas angin dan tidak akan melukai dirinya sendiri, tampaknya dia tidak bisa membunuh Erik Kin sama sekali. Ia bosan dengan kutu kecil ini dan terus melompat di depannya. Terutama di pinggiran, di bawah serangan putus asa Genohu dan yang lainnya, jumlah bawahannya tidak hanya berkurang, tetapi situasi terus-menerus terbalik. Bunuh anak manusia ini, lalu bunuh sisanya. Mata roh binatang pola 9 garis itu berkedip-kedip dengan niat membunuh. Taktik membosankan semacam ini, dia sudah cukup bermain. Melihat bahwa aura Erik Kin telah melemah, sudah waktunya untuk mengakhiri. Baang! Sekali lagi, setelah meledakkan Erik Kin ke udara, melihat lawannya jatuh ke tanah dengan lemah, roh binatang pola 9 garis itu bergerak. Ia mengeluarkan raungan rendah dan garis di antara alisnya meledak menjadi cahaya terang, mengimbangi kekuatan ledakan Erik Kin, dan kemudian sosok itu, seperti bayangan, menukik ke arah Erik Kin, yang akan menghancurkan tanah. Teman seiman Kin. Melihat roh binatang pola 9 garis menerkam seperti kilat, ekspresi semua orang berubah. Pada titik ini, para kultivator sudah sedikit lebih unggul.
Menurut situasi ini, meskipun mereka tidak dapat membunuh roh binatang pola 9 garis itu, mereka tidak akan kesulitan mempertahankan nyawanya. Tetapi jika Erikin dibunuh oleh roh binatang pola 9 garis, maka semuanya akan berubah. Baange. Menghadapi cakar tajam yang diserang oleh roh binatang itu, Erikin pun menghadang dengan kedua tangannya. Segera setelah itu, mereka diselimuti tekanan roh binatang dan mereka dihempaskan ke tanah pada saat yang bersamaan. Kali ini tanah runtuh lagi dan berbeda dengan saat berurusan dengan roh binatang pola 8 garis sebelumnya. Sebelumnya karena mereka berdua terus membombardir dan menghancurkan sebidang tanah, tetapi kali ini Erikin ditekan ke dalam tanah oleh roh binatang itu. Tanah itu cukup besar, tetapi lubangnya juga sangat dalam. Bersambung.